они. Если мы научили свою душу... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sangat mengejutkan bahwa mu'alaf yang ada di kota Moskow, ibu kota Rusia, itu semakin menggila. Dan apa sebabnya? Ya, kenapa lonjakannya atau banjir bandangnya mu'alaf itu semakin menggila? Salah satunya adalah dari pemimpin tertinggi gereja ortodok itu sendiri. Ya, ini saya perlu kutip satu data faktual ya, menurut Russian Census tahun 2010 ya, Moskow itu memiliki kurang lebih kota Moskow dan Grand Moskow lah ya, kurang lebih itu sekitar 300 permanent resident. Ya, penduduk permanen yang ada di kota Moskow itu ya, 300.000 permanen. Itu adalah latar belakangnya itu Muslim ya. Saat ini ya, itu diperkirakan ya bahwa Moskow memiliki sekitar 1 million Muslim, 1 juta Muslim residen. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1,5 juta presiden lebih ya, kalau misalnya ada pekerja imigran yang juga datang. Tapi pada intinya itu adalah kebanyakan dari penduduk asli dari Moskow itu sendiri. Sementara memang masjid yang diizinkan itu baru 4 saja, kecil ya. Dan karena itu seperti dikemukakan oleh tokoh yang ada di Moskow, dikatakan bahwa salah satu atau problem utama orang-orang Muslim mu'alaf yang ada di Moskow adalah kurangnya tempat untuk ibadah ya. Jadi kalau kita lihat ini data-data yang dikemukakan oleh Russian Census atau sensus Rusia, itu tahun 2010 itu hanya 300.000 pemirsa. Nah, setelah sekitar 10 tahun itu melonjak jadi 1 juta. Bahkan kalau migrannya juga ikut, tapi saya yakin itu migran tidak sampai 0,5 juta, itu dihitung menjadi 1,5. Berapa artinya penambahan hanya dalam satu dekade ya, itu bertambah sekitar 700.000 orang Muslim yang baru. Ya, 700.000 Muslim yang baru, mu'alaf atau karena apa dan lain sebagainya, dan itu adalah Muslim-Muslim yang baru. Padahal sebenarnya kalau diingat dulu ya, runtuhnya Uni Soviet itu diharapkan oleh para politisi dari Rusia itu sendiri, itu akan ada bangkitnya keagamaan Kristen Ortodok itu. Dan memang Rusia pada saat itu juga identik dengan Kristen Ortodok Rusia yang terpisah dari Vatikan, itu ya. Dan memang tahun-tahun pertama itu ada gairah untuk orang itu ke dalam Kristen Ortodok itu. Tetapi itulah masalahnya ya. Ketika orang juga akhirnya juga jenuh beragama Kristen gini-gini aja, kemudian orang semakin tahu tentang informasi dan lain sebagainya, maka orang pun menjadi jenuh dengan keagamaan kekristenan itu sendiri. Ya, sekedar untuk saya tambahkan informasi, dan ini saya kira saya ulangi lagi, bahwa Presiden Vladimir Putin itu sendiri itu juga penganut Kristen Ortodok dan juga Baptis menurut tata cara Kristen Ortodok itu ya. Dia juga punya kalung salib ya, Kristen Ortodoknya seperti itu. Nah, tapi kenapa pemirsa ya, Islam itu sangat
luar biasa lonjakannya dalam beberapa tahun itu sampai 700-an ribu orang. Ini menurut data sensus ya dari Russian Census. Jadi kalau pemirsa nanti pengen klik, saya juga akan sampaikan linknya. Itu di English Widia, Islam in Rusia atau Moscow Islamic Population, itu akan keluar itu data itu. Nah, silahkan Anda pemirsa semua langsung searching tentang masalah ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah data faktual dan kuantitatif peningkatan itu. Jadi bukan kaleng-kaleng itu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, salah satu yang memicu perkembangan bagaimana mu'alaf-mu'alaf itu semakin menjamur adalah pernyataan dari imam besar Katolik Ortodok itu sendiri, Dmitri Smirnov itu, ya, yang menggambarkan ratusan jemaat, ya, dia menggemparkan lah ya pernyataan itu pada akhirnya menggemarkan ratusan jemaat di sebuah khotbahnya di gereja itu pada pertengahan September 2016 lalu. Dan dalam khutbahnya itu Dmitri Smirnov mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Ya, itu dikatakan oleh Dmitri Smirnov juga. Memang Kristen Ortodoks sekarang itu hanya sekitar 50% saja. Ya, dan itu memang kelihatannya nggak akan lama lagi waktu akan menjadi Rusia itu menjadi Islam. Kalau Rusia menjadi Islam pemirsa, maka umat Islam itu akan memiliki senjata yang paling canggih di dunia. Ya, sekarang ini bisa dikatakan bahwa Rusia lah yang menjadi gudangnya senjata-senjata hipersonik, di mana Cina dan Amerika baru mencoba untuk mengembangkannya, tapi Rusia sudah mengimplementasikannya dengan kekuatan militer yang luar biasa. Ya, kalau dalam konflik yang ada di Ukraina nanti ini, kalau terjadi konflik, itu habis itu. Kalau misalnya Eropa Barat betul-betul membela sehidup semati gitu ya, mengerahkan pasukannya itu untuk menyerang pasukan Rusia yang ada di Ukraina. Mungkin habis itu Eropa Barat. Kita berharap tidak terjadi pertempuran karena dampaknya juga akan sangat besar. Nah, kembali ke pernyataan Dmitri Smirnov itu yang dalam khutbahnya di gereja itu mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Itu bukan khutbah yang provokasi, yang provokatif gitu, tetapi memang dia melihat fenomena itu real dan dia mengamati bagaimana caranya Islam itu berkembang di Rusia. Itu dikatakan begini, pemirsa, saksikanlah bahwa jutaan umat manusia yang beribadah itu dengan sangat teratur, umat manusia dalam satu waktu dan tempat, ya, misalnya bisa digambarkan itu pada saat sholat wajib yang ada di Mekah atau di mana gitu ya, apalagi kalau pas musim haji itu memang betul-betul Jumat penuh itu jutaan orang itu, dan mereka menempati shaf mereka masing-masing dan hal itu tidak perlu diajarkan. Jadi memang ini sudah sangat tertib. Nah, kemudian dibandingkan dengan orang Kristen Ortodok itu sendiri. Lalu di mana kalian melihat penganut agama Kristen di seluruh dunia ini bisa beribadah bersama dan hal itu sama sekali tidak ada di dalam Kristen. Bagaimana ya aturan ibadah yang doktrinatif itu seperti apa itu dalam Kristen itu susah ya. Apalagi bagaimana cara ibadah umat Kristen itu ada di dalam perjanjian baru atau apa itu susah. Karena itu Smirnov ini mengatakan ya, cara ibadah seperti itu memang tidak ada di dalam Kristen. Ya, kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar imam besar Kristen Ortodok ini di depan ratusan ribu jemaatnya itu. Lihatlah mereka, ya, mereka mengingatkan pada jemaatnya itu. Kaum muslimin kerap membantu dengan sukarela. Ya, dan ini adalah ajaran Islam. Kalau kita ingin membantu, itu tidak boleh mengharapkan supaya orang yang kita bantu itu membalasnya dengan yang lebih besar. Tapi kita membantu itu sukarela atau dalam bahasa Islam yang disebut sebagai ikhlas itu, ya, tanpa berharap imbalan. Tapi menurut imam besar ini
Pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu. Jadi memang ada satu kisah yang kemudian diterbitkan oleh The World Bulletin News Rusia, itu tentang seorang wanita yang lumpuh, wanita perempuan yang lumpuh atau pokoknya nggak kuat jalan lah gitu ya. Dan dia sering hadir di gereja itu. Ya. Dan wanita tua itu selalu ditolong oleh setiap kali ke gereja atau mungkin pulang gereja, itu seringkali mendapatkan jasa transportasi dari seorang pengemudi muslim. Ya, tanpa dipungut biaya. Jadi pengemudi muslim itu selalu menolak tiap kali wanita tua itu ingin memberikan bayaran atas jasanya. Dan itu adalah menakjubkannya. Dan kemudian muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita yang lansia, ya, yang memang betul-betul sangat perlu untuk ditolong, atau orang duafa atau anak-anak yatim, ya, sebagai ganti dari pelayanan itu. Luar biasa, ya, itu sangat menyentuh. Nah, bayangkan pemirsa, ketika imam besarnya, ya, Smirnov ini mengatakan bahwa masa depan Islam itu akan ada di Rusia itu adalah Muslim, ini memang pada akhirnya nggak butuh waktu lama, ya. Bahkan 10 tahun lagi atau 12 tahun lagi, jumlah umat Islam di Rusia itu kemungkinan sudah sampai sepertiganya atau 33%. Ya, dulu isunya itu sekitar 20-25%. Tetapi dengan perkembangan yang luar biasa ini, Islam diperkirakan akan naik menjadi 33-35% dalam 10 tahun yang akan datang. 10 tahun lagi gimana coba? Ya, karena polanya ketika orang itu menjadi mu'alaf, dia tidak diem aja. Rata-rata orang menjadi mu'alaf itu seperti mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan karena itu dia ingin juga tetangganya, kerabatnya, saudara-saudaranya yang lain itu juga jadi mu'alaf. Jadi ini akan memberikan menjadi daiyah atau dai-dai baru, ya. Dan memang kebanyakan yang mu'alaf itu mayoritas itu perempuan di Rusia itu. Tetapi itu juga sekaligus dakwah karena mereka selalu pakai jilbab dan lain sebagainya. Dan inilah yang kemudian memang gelombang tentang mu'alaf yang ada di Rusia, yang ada di Moskow, itu betul-betul bisa dikatakan menggila. Dan salah satu sebabnya adalah pernyataan dari imam gereja ortodok itu sendiri, yang mengatakan bahwa masa depan Islam itu, Rusia itu adalah Islam. Dan ini sedang dibuktikan oleh realitas mu'alaf yang memang luar biasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.